sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di platform kajian ya dari jarak jauh atau online yang didirikan atau dijalani oleh kawan-kawan kita di Bumiko Mengaji. Ya, hafizahumullah, ya semoga Allah jaga mereka semua. Ya, perlu diketahui juga mereka-mereka kebanyakan ada di luar ya, tinggal di luar negeri, namun tidak yang membuat mereka futur, tidak membuat mereka beralasan untuk tidak menuntut ilmu. Masya Allah, semoga kita semua oleh Allah diberi keistiqomahan, ya bisa selalu menuntut ilmu, mengamalkan ilmu yang kita pelajari sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Sebagaimana yang sudah kita tentukan, bahwasanya insya Allah kita akan membahas mutun atau matan-matan yang berkaitan dengan akidah ya sebagai seorang Muslim, yang mana ini salah satu metode belajar agar ilmu yang kita pelajari itu sistematis ya berunut dari yang paling mudah, nanti naik yang agak berat, nanti naik lagi yang lebih berat lagi, ya dan seterusnya supaya sistematis tertata rapi ya dan lebih mudah untuk dipelajarinya. Karena banyak orang zaman sekarang tidak pernah ikut kajian, tiba-tiba langsung belajar kitab yang sulit, akhirnya hadir cuma sekian kali, akhirnya pulang ya, tidak bisa karena ya tidak tersistematis, tidak di sistem, tidak ikut runutnya, tidak dimulai dari yang mudah dulu. Ibarat kata orang sekolah langsung masuk SMP, masuk SMA ya berat. Ada yang akalnya mampu ya bisa, tapi yang kebanyakan orang yang lain ya harus pelan-pelan dari yang sedikit dulu, baru nanti yang banyak atau yang lebih sulit ya. Begitu juga dalam mempelajari agama ini kita mulai dari yang gampang dulu, yang mudah-mudah dan ringan-ringan dulu, ya, baru nanti kita mempelajari yang lebih berat dan yang berat. Dan sebagaimana yang sudah disebutkan atau dipilih, bahwasanya kita akan membahas tentang qawaidul arba ya, 4 kaidah dalam beragama, ya, 4 hal penting yang harus kita ketahui tentang tauhid dan kesyirikan, yang mana ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Ini sangat singkat sekali dan sangat mudah sekali, ya, mungkin 2 kali atau 3 kali pertemuan saja, insya Allah sudah bisa kita selesaikan. Yang mana tulisan ini adalah tulisan yang sangat bermanfaat, terutama bagi seorang Muslim yang mau belajar agama Islam dari awal, mulai dari yang terpenting, dari yang penting-penting. Kalau kita baca, masuk ke dalam tulisan Syekh Muhammad Abdul Wahab, dan insya Allah nanti kita akan bacakan syarahnya dari syarahnya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah. Ya, Anda baca buku matannya kecil ya. Di sini ada beberapa matan, ada banyak sekali matannya. Ya, itu ini matannya banyak. Salah satunya ada Qawaidul Arba. Cuman ada beberapa halaman tuh 5 halaman saja atau 9 halaman, 5 lembar saja. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kata al-muallif rahimahullah, Syekh Muhammad Abdul Wahab mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau, As'alullah al-karima Rabbal arshil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Kita lihat di sini. Ya, Syekh Muhammad Abdul Wahab memulai kitabnya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin bahwasanya ibtada al-musannifu rahimahullah risalatahu bil basmalati muqtasiran 'alaiha. Ya, basmalah. Beliau memulai tulisannya ini, ya, risalah yang sangat ringkas ini dengan mengucapkan basmalah. Ada apa di balik basmalah tersebut? Kenapa beliau memulainya dengan basmalah? Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin bahwasanya ittiba'an lis-sunnah. Dia mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fi mastaftaha bihin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rasailahu ilal muluk. Sebagaimana Rasulullah SAW memulai surat-suratnya
yang beliau tuliskan kepada para raja-raja saat beliau Rasulullah SAW mendakwahi para raja-raja seperti Romawi ya, di Persia ada Hercules atau Heraklius, ada Kisra, ada Mukukis. Itu dikirimi surat sama Rasulullah SAW. Dan Rasulullah memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saat nulis apa namanya surat untuk Heraklius, ya, pemimpinnya Romawi, kata Rasulullah SAW, ya, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillah ila Herakla azimir Rum. Ya, lihat, subhanallah. Rasulullah membuka itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dari Nabi Muhammad SAW kepada Herakl, ya, Heraklius, Azim Rum, ya, pembesarnya Romawi, ketuanya orang Romawi, ya, rajanya orang Romawi. Ya, dipuji sama Rasulullah SAW, bukan dihina-hina, kamu orang kafir, kamu orang, memang kafir, tapi kita lihat gimana diplomasinya Rasulullah SAW, ya, disanjung dia. Ya, Azim Rum, pembesarnya orang Romawi, ya. Dan ini juga digunakan oleh orang-orang yang datang setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat memulai tulisan-tulisannya, buku-bukunya, ya atau surat-suratnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, terus ke bawah para ulama-ulama saat mengarang kitab-kitab, menulis hadis-hadis Nabi, ya, dan mereka mengikuti sunnah Nabi yang mungkin dianggap sepele ini. Ya, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim saat hendak memulai sesuatu. Begitu juga Rasulullah SAW mengatakan segala sesuatu yang tidak dimulai dengan Bismillah maka itu ya kurang baik ya. Jadi Syekh di sini memulai itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Syekh di sini mendoakan luar biasa. Kata beliau, As'alullah al-Karim. Aku meminta kepada Allah yang Maha ya Al-Karim, dermawan, mulia, Rabbul Arsyil Azim, Tuhannya Arsy yang sangat agung, ya ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, semoga Allah menjagamu, ya menjaga yang baca buku ini didoain sama Syekh Muhammad Abdul Wahab, menjagamu, ya selalu ya berpihak kepadamu dan yang seterusnya fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat, yang memudahkan urusan-urusanmu di dunia dan di akhirat. Wa yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau berkah dimanapun engkau berada. Berkah. Didoakan keberkahan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab bagi siapa-siapa yang membaca kitabnya ini. Ya rahimahullah rahmatan wasi'ah. Jadi penting ini pada jamaah sekalian, urusan berkah ini banyak orang ya salah kaprah masalah berkah. Ya berkah itu mungkin memang umurnya tipis atau ada seseorang yang umurnya pendek, tapi Allah beri keberkahan. Ya dia bisa melaksanakan amalan-amalan yang mungkin orang yang dikasih umur panjang tidak bisa melakukannya. Kita lihat Imam An-Nawawi rahimahullah, dia punya syarah Sahih Muslim, di Arba'in An-Nawawiyah, punya Majmu' Syarahul Muhadzab. Ya, ini sambil anak kasih lihat ya, supaya seru nih. Anak kasih lihat buku-buku karangannya Imam Ibnu Qayyim ya. Umurnya kalau tidak salah cuma 40 tahunan kalau tidak salah Imam Ibnu Qayyim. Ya, ini buku-bukunya sebentar anak kasih lihat. Ini, sebentar. Nah, ini. Ya, ini Syarah Sahih Muslim Imam An-Nawawi ya. Ini, terus ini lagi bukunya Majmu' Syarh Al-Muhadzab, ini yang banyak ini semua ini. Ini semuanya apa dibuat sama Imam An-Nawawi, belum lagi ada Arba'in An-Nawawiyah dan yang lain-lain. Umurnya muda Imam Nawawi, tidak tua, tapi Allah kasih berkah. Ya, Allah kasih panjang umurnya. Jadi beliau bisa uh, menulis apa yang mungkin tidak bisa ditulis sama orang-orang yang lain. Kenapa? Karena umurnya berkah. Makanya kita jangan uh, bosan-bosan untuk berdoa keberkahan, minta keberkahan pada Allah SWT, dan semoga Allah memberkahi. Ya, kita doain orang keberkahan juga. Bagaimana Nabi Isa bilang, waja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada, di kantor, di sekolah, ya, sama tetangga, sama suami, sama istri, kerja.
berkah semua. Ya, jadi eh, keberkahan ini penting dalam hidup kita. Makanya kata Rasulullah SAW juga bilang, jika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, ya menakjubkan, faliyad'ulahu bil barakah, maka doakan keberkahan buat dia. Kita ngelihat nih ada mobil, apa namanya bagus, teman kita beli mobil, doain keberkahan. Ya doakan keberkahan. Jangan, oh luar biasa mobilnya, keren. Sebab kita dipuji-puji, kita tidak mendoa keberkahan. Kata Rasul, final ainah. Karena sungguh mata itu, ya ain, penyakit mata ini, yang mata jahat bahasa kita, itu ada benarnya. Itu benar, bukan ada benar, itu benar kata Rasulullah SAW. Itu mobil bisa nanti dipakai kecelakaan terus. Naudzubillah. Makanya kata Rasul, bil barakah. Doakan keberkahan. Ya supaya berguna mobilnya, bermanfaat buat diri di dunia di akhirat. Dan ini yang disampaikan oleh Syekh di sini. Oh, ya, Syekh mengatakan semoga Allah menjadikan engkau apa diberkahi dimanapun engkau berada. Jangan sampai ya kita malas-malas untuk mendoakan orang, terutama dalam masalah keberkahan. Harta berkah. Sebenarnya keberkahan ini yang kita cari ya. Contohnya Rasulullah SAW yang mengajarkan kita untuk kalau makan dihabisi, jangan disisain. Ya bahkan sampai dijilat ya tangannya. Kalau masih ada disuruh ambil. Kalau jatuh itu baru jatuh disuruh ambil, disuruh makan. Kata Rasulullah apa? Karena kita tidak tahu di mana berkahnya. Jangan disisain, makan. Karena kita makan itu bukan cuma modal kenyang aja, pengen kenyang aja, tapi kita pengen berkah dari makanan itu masuk ke dalam diri kita. Ya. Begitu juga Rasulullah mengajarkan kita agar apa? Agar kalau makan jangan dimakan dari tengah piringnya, jangan dimakan dari pinggir piringnya. Kenapa? Karena keberkahan itu turun dari tengah kata Rasulullah SAW. Jadi ini yang berkaitan dengan keberkahan dan Syekh di sini mendoakan kita agar dimanapun kita berada, kapanpun itu Allah memberikan keberkahan pada kita semua. Amin. Dan juga Syekh di sini mendoakan kita. Wa iya ja'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza ibtuliya sabara wa idza adnaba istaghfara fa inna haula'i thalatha unwanus sa'adah. Dan agar Allah Subhanahu wa taala ini masih didoakan oleh Syekh ya ayya ja'alaka mimman idza u'tiya syakara. Ini pertama. Ya, subhanallah. Ya, setelah Allah mendoakan masalah waliullah, ya ayyatawallahu fid dunya wal akhirah, semoga Allah menjadikan engkau ya wali-wali Allah di dunia dan di akhirat, ya. Ya, jadi diatur sama Allah, dibantu sama Allah, dijaga sama Allah, diurus dipermudah urusannya sama Allah di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah menjadikan engkau berkah dimanapun engkau berada. Dan juga Syekh mendoakan, semoga engkau menjadi orang-orang yang Allah jadikan jika diberi bersyukur, lihat yang pertama, jika diberi bersyukur. Wa idza ibtuliya sabar. Kalau diberi ujian dia bersabar. Wa idza adnaba istaghfar. Kalau dia berbuat dosa dia segera beristighfar. Subhanallah. Ya, wa'addahunnal musannif unwan sa'adah. Dan tiga ini kata Syekh Muhammad Abdul Wahab, ini adalah tanda kebahagiaan seseorang. Ya, saat seseorang dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dikasih nikmat tak lupa diri, dikasih nikmat, dia ingat sama orang lain, dia berbagi sama orang, bentuk rasa syukur dia. Semakin mendekatkan diri kepada Allah, bukan semakin sombong dan lupa sama Allah. Bersyukur sama Allah. Dan ingat syukurnya cuma bukan di mulut saja, bukan alhamdulillah aja yang namanya syukur. Syukur itu perlu sama amal. Ya, syukur itu perlu dengan apa? Amalan. Makanya saat Allah bercerita dalam surat Saba itu, ya saat menceritakan tentang hebatnya Nabi Sulaiman, ya Allah berikan kepada Nabi Sulaiman hal-hal yang Allah tidak berikan kepada yang lain. Lalu Allah mengatakan kepada Nabi Sulaiman, "I'malu ala Daud syukra." Wahai ya anaknya Daud atau keluarganya Nabi Daud, ya siapa Sulaiman itu anaknya Nabi Daud alaihissalam. Ya, ala Daud, beramallah kalian sebagai tanda syukur kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. I'malu ala Daud syukra. Ya beramallah kalian wahai keluarganya Daud. Allah sudah kasih kalian banyak seperti ini. Ya dahsyat seperti ini. Ya, perbanyaklah beramal. Beramallah engkau. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Kata Allah SWT, dan sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Ya, jadi
Jangan sampai kita menjadi hamba yang sudah Allah beri keluasan, Allah beri kelapangan, Allah kasih kesehatan, Allah kasih umur, Allah kasih anak, Allah kasih suami, Allah kasih semua yang kita butuhkan di atas muka bumi ini, tapi kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang malah kita sombong, malah kita berpikir bahwasanya ini semua hasil jerih payah saya, ya ini hasil banting tulang saya, ya begitulah. Jangan sampai kita jadi korun ya, yang dibenamkan oleh Allah, dia dan harta-hartanya semua habis karena dia tunjuk dirinya terus. Ini jerih payah saya. Ini sama uti soal ilmu ini. Ini hasil jerih payah saya, hasil ilmuku yang banyak yang membuat aku banyak harta. Tapi kata Allah, kami habisi, kami tenggelamkan mereka semua atau dia dan harta-hartanya. Ya. Dan juga di sini uh, Syekh juga mendoakan atau Syekh Saleh Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya ya unwanus syai' kata beliau fa inna uh, fa inna haula'i tsalaats karena sungguh tiga hal ini yang pertama tadi apa? Kalau diberi bersyukur, kalau diuji bersabar, kalau berbuat dosa dia beristighfar. Ya. Ini adalah unwanu as-sa'adah. Ini adalah tanda ya kebahagiaan seseorang dalam hidupnya di dunia ini. Apalagi di akhirat nanti ya. Ya, artinya unwan di sini disebut oleh Syekh Shalih Utsaimin ma yadullu alaihi sesuatu yang melambangkan sesuatu ya atau ngasih tahu akan sesuatu. Ya, seperti buku ada unwannya, buku itu ada judulnya. Ya, berarti unwanul kitab, berarti judul buku. Unwanus sa'adah, judulnya kebahagiaan. Nah, maksudnya gitu kata Syekh. Ini adalah tanda-tanda kebahagiaan. Ya. Adapun as-sa'adah, ya, yaitu ya yang kita tahu kebahagiaan. Suatu keadaan yang ya didamba-dambakan oleh setiap manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Ya. Lalu Syekh Saleh Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya wal abdu muqallabun baina thalathi ahwalin. Karena seorang hamba itu tidak bisa terlepas dari tiga keadaan. Ya. Nikmatun wasilah, ada dalam kenikmatan yang terus-menerus. Wa musibatun fasilah, atau ada musibah-musibah yang datang ke dia. Wa sayyi'atin hasilah, atau dia berbuat dosa. Ya. Wa kullu halin yata'allaqu biha amrun syar'i. Dan tiga-tiganya ini ada hukum syar'inya yang mengikat tiga hal ini. Ya. Fal ma'muru bihi inda hudutsin ni'mah. Saat kita dapat kenikmatan, tadi halnya ada tiga, tidak mungkin terlepas dari tiga. Nikmat, atau musibah, atau dia buat dosa. Tiga-tiganya ada hukum syar'i yang mengikat tiga-tiganya. Ya. Yang pertama tadi apa? Masalah dapat nikmat terus. Maka dia harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sudah kita bahas barusan. Ya, hukum syar'inya saat seseorang mendapatkan nikmat, ya Allah sudah kasih nikmat sama dia, dia wajib bersyukur. Hal yang kedua, saat datang musibah, dia apa? Disuruh bersabar. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluwannakum bisyai'in," kami akan uji kalian ya bisyai'in minal khauf, rasa takut, wal ju', rasa lapar, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, ya ditinggal sama orang-orang tercinta, ya banyak orang-orang yang meninggalkan kita, was samarat, ya kekurangan hasil-hasil tanaman atau hasil-hasil pertanian atau perkebunan, wa basyiris sabirin, dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, yang jika kena musibah mereka bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Isbiru wasabiru kata Rasulullah SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala, isbiru, sabarlah kalian. Ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hal yang ketiga adalah saat dia berbuat dosa. Tidak ada manusia yang tidak buat dosa. Semua kita pasti melakukan dosa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda apa? Kullu bani Adam khata'. Semua anak cucu Adam itu adalah pelaku dosa. Wa khairul khata'in tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang yang bersegera bertobat, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang selalu mengkombinasikan tiga hal ini dengan tiga hal yang tadi, kalau dia dapat nikmat bersyukur, kalau dia kena musibah bersabar, kalau dia buat dosa beristighfar, kata Syekh Shalih Utsaimin, maka barang siapa yang selalu melakukan hal ini, mengikat antara ini dan ini, selalu seperti itu, nala sa'adat dunia wal akhirah, dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bahanul insan la takhruju
'anil waridati allati dzakarna. Karena sungguh keadaan manusia itu, kata Syekh Saleh di sini dalam ya menjelaskan risalah atau tulisan yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab dalam Qawaidul Arba. Kata Syekh Saleh di sini bahwasanya karena manusia tidak akan pernah bisa keluar dari tiga hal itu. Bahwa baina nikmatin wasilah, mereka ada dalam bisa jadi dalam kenikmatan terus, maka dia harus bersyukur. Kena dia harus bersyukur. Wa musibatin fasilah, atau ada gangguan musibah yang menabrak dia, maka dia kena lagi, dia harus bersabar di sana. Wa sayyi'atin hasilah, atau dia berbuat keburukan, berbuat dosa. Wa kullu hadin min hadhil ahwal yata'allaqu biha amrun syar'i, dan tiga-tiganya memiliki perkara atau perintah dari syariat agar dia lakukan. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, sebagaimana juga Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkaranya orang-orang mukmin. Ya. Sungguh perkaranya orang mukmin itu kullu khair, kata Rasulullah SAW. Semuanya baik. Kata Rasulullah, jika dapat nikmat, ya dia bersyukur. Itu baik buat dia. Kalau kena musibah apa? Dia bersabar. Ya, dan itu baik buat dia. Maka semuanya perkara bagi orang mukmin ini baik. Ya, asal sama kita dikembalikan ke yang semestinya. Saat dapat nikmat, jangan sombong, jangan lupa diri, jangan lupa hak-hak orang yang sama kita harus dikasih, jangan lupa zakatnya, ya, jangan lupa diri kita. Kalau kita kena musibah, kita bersabar. Ya, dia menggugurkan dosa, baik. Yes. Kena musibah, kalau kita pikir-pikir lagi, bayangkan kalau kita tidak pernah kena musibah, gimana di akhirat nanti? Ya gimana di akhirat? Tidak ada pemotongan-pemotongan dosa kita. Kita tidak punya musibah. Oke, kita kena musibah, tapi kita tidak sabar. Tidak bisa jadi tidak bisa itu apa namanya menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi semuanya baik. Perkara bagi orang mukmin ini baik. Kalau kena nikmat dia bersyukur, itu baik buat dia. Kalau dia kena musibah dia bersabar, dan itu baik buat dia. Ya. Jadi ini yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab dalam pembukaan bukunya. Ya, beliau mendoakan kita semua supaya ya Allah menjaga kita di dunia dan di akhirat, dan juga semoga Allah memberkahi hidup kita, dan Allah menjadikan kita menjadi orang yang memiliki tiga sifat yang tadi. Kalau diberi bersyukur, kalau diuji bersabar, dan kalau kita berdosa segera beristighfar kepada Allah SWT. Karena tiga-tiganya ini adalah ya tanda kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Lalu Syekh di sini melanjutkan. Syekh Muhammad Abdul Wahab, ya, qala al-musannif rahimahullah, beliau mengatakan, "I'lam arsyadakallah li ta'atihi." Ya, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberi petunjuk kalian agar kalian terus bertakwa atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi Rasulullah SAW Syekh Muhammad Abdul Wahab mendoakan kita. Ya, doa semua tuh dari pembukaan terus sampai sekarang masih doa dari beliau. Ya inilah orang yang dituduh siang dan malam, ya di framing, dijelek-jelekkan, dituduh dengan tuduhan yang keji, ya seakan-akan beliau ada seorang penjahat, ya padahal isi bukunya seperti ini, doa, 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 mendoakan kita semua. I'lam arsyadakallah li ta'ala. Ketahuilah, ya engkau yang semoga Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk terus agar bisa selalu taat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini. Saat Syekh Muhammad Abdul Wahab mendoakan, ya bahwasanya ini bukti kita ini butuh terus petunjuk dari Allah agar kita ini bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena yang bisa membuat kita taat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita diberi petunjuk, ya petunjuknya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menyesatkan juga itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Man yahdihillah fala mudhillalah." Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka dia tidak akan tersesat. Wa man yudlil, tapi barang siapa yang Allah sesatkan, fala hadiyalah. Ya, dia tidak akan bisa diberi petunjuk. Begitu juga saat perang Khandaq, ya. Rasulullah SAW menggali parit sama para sahabat. Rasulullah bilang, "Laulallah, kalau bukan karena Allah, mahtadaina, wala sallaina, wala tasaddaqna." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, kalau bukan karena Allah, kita ini tidak akan diberi petunjuk, kita ini tidak akan sholat, kita ini tidak akan bisa sedekah, ya kita tidak bisa mengerjakan semua kebaikan-kebaikan ini. Ini semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus
Ya minta kepada Allah agar bisa terus menjadi hamba-hambanya yang lurus. Makanya mau tidak mau, suka tidak suka, setiap hari wajib kalau kita sholat baca Al-Fatihah. Minimal sehari 17 kali kita baca Al-Fatihah. Betul atau tidak? Ya. Di dalamnya itu ada doa. Doa supaya kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu bisa jalan di jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Setuju tidak setuju, mau tidak mau, dipaksa sama Allah baca itu doa dalam surat Al-Fatihah itu. Ya, jadi ini ya Allah sampai nyuruh kita baca nih, suruh minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini bisa jadi orang yang lurus terus. Kalaupun ada yang lupa, ya dia selamat. Kenapa? Karena insya Allah dia baca Al-Fatihah dalam sehari 17 kali minimal. Bahkan dijadikan Al-Fatihah ini sebagai rukun sholat. Salah satu rukun sholat membaca Al-Fatihah. Yang tidak baca Al-Fatihah berarti sholatnya bermasalah. Jadi dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh baca apa? Surat Al-Fatihah. Ada doa di dalamnya luar biasa. Supaya kita minta sama Allah agar bisa terus berjalan di jalan yang benar, di dalam jalan ketaatan terus. Ya. Dan juga Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahullah pernah yang menjelaskan tentang masalah ini. Ya, terkadang ya orang itu yang sudah merasa dirinya ya sudah memutuskan untuk berhijrah. Ya, betul sudah hijrah. Ya, masa-masa kelamnya dia tinggalkan, masa-masa dahulu yang rusak-rusaknya sudah dia tinggalkan, dia sekarang memperbaiki dirinya, dia sekarang ya sudah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, menampik masa-masa ya keburukan yang sudah dia lalui itu. Ya, dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, itu belum cukup. Ya. Kebanyakan orang itu hanya berdoa supaya dia bisa hijrah. Berusaha supaya dia bisa hijrah meninggalkan yang lalu. Ya, padahal kita ini perlu sama dua hidayah. Ini banyak kita lupa, kata Syekh Abdul Razak. Hidayah yang pertama yang kita butuhkan dari kegelapan menuju jalan yang benar. Dari jalanan yang belok-belok menuju jalan yang lurus. Ini yang pertama yang kita butuhkan. Yang kedua, kita butuh lebih dahsyat lagi nih yang kedua sebenarnya. Tapi banyak orang lupa. Yaitu hidayah supaya bisa jalan terus di jalan yang benar. Hidayah dari jalan yang buruk menuju jalan yang benar. Terus hidayah di jalan yang benar supaya bisa terus. Ya. Sebagaimana doakan oleh Syekh Abdul Razak supaya kita ini diberi petunjuk terus bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah. Doa beliau buat kita semua. Jadi kita butuh sama dua hidayah. Hidayah dari kegelapan menuju jalan yang benar dan kita perlu hidayah agar bisa terus jalan di jalan yang benar. Ya. Lalu Syekh Muhammad Abdul Wahab melanjutkan. Annal hanifiyata millata Ibrahim. Ya. An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin wa bidzalika amara Allah jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita baca penjelasannya dari Syekh Saleh Al-Utsaimin ya hafizahullah bahwasanya kata beliau dzakara al-musannif Syekh Abdul Wahhab menyebutkan annal hanifiyyah millata Ibrahim bahwasanya al-hanifiyah apa artinya al-hanifiyah ya al-hanifiyah secara umum kata Syekh Saleh Al-Utsaimin artinya adalah al-Islam ya, jadi kalau mau diartikan secara umum bahwasanya Islam itu adalah agamanya Nabi Ibrahim. Kalau mau diartikan lurus-lurus. Tapi di sini ada arti yang lebih spesifikasi lagi. Ya, arti dari Al-Hanif atau Al-Hanifiyah. Ya, disebutkan secara umum artinya adalah Al-Islam. Namun secara khusus, ya huwal iqbalu 'ala Allah bitauhid. Itu adalah melenceng dari jalan kesyirikan menuju apa? Jalan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Walazimuhu al-mailu amma siwahu bil bara'ati minasyirk. Yang mana konsekuensinya adalah ya meninggalkan ya belok dari apa-apa yang menyelisihi tauhid, yaitu apa? Kesyirikan. Dia berlepas diri dari apa-apa yang mencederai tauhidnya, apa-apa yang merusak tauhidnya. Apa itu? Yaitu kesyirikan. Itu arti khususnya al-hanifiyah, yaitu apa? Melenceng dari kesyirikan menuju tauhid dan berjalan terus di atas tauhid. Yang mana konsekuensinya dia tidak boleh dekat-dekat lagi sama yang namanya syirik, dia tidak boleh masuk dalam kesyirikan lagi.
Ya, dia harus berlepas diri dari yang namanya kesyirikan. Jadi, Nabi Ibrahim agamanya adalah Islam dan berlepas diri dari yang namanya kesyirikan. Itu adalah agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wal madhkuru fi qaulil musannif, yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, an ta'budullaha wahdahu mukhlishan lahuddin, agar engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala wahdahu, yang Maha Esa sendiri, hanya Allah saja yang kau sembah, mukhlishan lahuddin, ikhlas beragama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa maksudul Hanifiyah, dan ini yang dimaksud ya dari Al-Hanifiyah itu sendiri. Jadi Syekh Muhammad Abdul Wahab di sini menyebutkan annal Hanifiyah, bahwasanya Hanifiyah itu ya atau agamanya atau millah Ibrahim, millah Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim itu apa? Antabudullah wahdahu mukhlishan lahuddin. Saat engkau menyembah Allah semata, berdoa hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, tawakal kepada Allah, takut kepada Allah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walubbuha wal muhaqqiq wasfahal jami' lil ma'nain ma'an. Jadi inilah inti dari Al-Hanifiyah. Bahwasanya saat seseorang menyembah Allah semata, tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa dinul anbiya'i jami'an. Ini yang kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ini adalah agamanya seluruh para nabi. Fala takhtassu bi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Dan ini tidak hanya dikhususkan, Islam ini tidak hanya agamanya Nabi Ibrahim saja. Ini adalah agamanya semua nabi. Tapi kenapa kok seakan-akan millata Ibrahim kok disebut sama Allah? Ya, ini adalah agamanya Nabi Ibrahim, seakan-akan Nabi Ibrahim saja yang seperti ini. Ya, disebutkan wa udhifat ilaihi fi kalamil musannif wa ghairihi taba'an li wuqu'iha kadzalika fil Qur'an. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya menyebutkan bahwasanya Al-Hanifiyah ini agamanya Nabi Ibrahim, seakan-akan ini Nabi Ibrahim saja. Kata Syekh, beliau ini ngikuti apa yang datang dalam Al-Quran. Ya, di Al-Quran Allah sudah sebut millata Ibrahim Hanifah. Ya, wa ma kana minal musyrikin. Ya, agamanya Nabi Ibrahim yang condong kepada tauhid dan jauh dari kesyirikan. Ya, dan dia bukan dari orang-orang ya para musyrik. Sering sama Allah disebutkan Hanif, ya Hanifiyah itu agamanya Nabi Ibrahim. Syekh Muhammad Abdul Wahab meniru itu, meniru yang ada dalam Al-Quran. Dan sekarang kenapa kok seakan-akan oleh Allah disandarkan ini kepada Nabi Ibrahim saja? Kenapa tidak disandarkan kepada nabi-nabi yang lain? Yang pertama adalah kata Syekh, annal ladzina bu'itsa fihim nabiyuna sallallahu alaihi wasallam ya'rifuna Ibrahim. Karena kaum yang oleh Allah Subhanahu wa taala diutus Nabi Muhammad di dalamnya, ya kafir Quraisy itu, yang Nabi Muhammad diutus di tengah-tengah mereka, mereka itu tahu Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa yantasibuna ilaihi, dan mereka bernasab juga kepada Nabi Ibrahim. Fayaudunahu jiddan lahum atau jaddan lahum, yang mana mereka itu menganggap Nabi Ibrahim itu kakeknya mereka sendiri. Jadi Allah sebut-sebut tuh Nabi Ibrahim. Allah tidak sandarkan kenapa nabi-nabi yang lain. Kenapa? Karena bukan nenek moyangnya mereka. Tapi yang nenek moyang mereka langsung itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi itu kakeknya kakeknya mereka Nabi Ibrahim, ya, dari keturunannya Nabi Ismail alaihissalam. Wa yaz'umuna annahum ala dinihi, dan mereka itu menganggap dan mengaku mereka itu dengan kesyirikan yang mereka buat, ya, itu katanya mereka ini anak ikutin nenek moyang, ikutin agamanya Nabi Ibrahim. Kami ini beragama dengan agamanya Nabi Ibrahim. Makanya seakan-akan sama Allah ditegur. Nabi Ibrahim itu tidak kayak kamu. Nabi Ibrahim itu agamanya Hanif. Ya, tidak berlaku kesyirikan. Condong kepada tauhid. Lurus di atas tauhid. Jadi itu alasan yang pertama. Kenapa kok disandarkan kepada Nabi Ibrahim? Fa'ajdaru bihim ayyattabi'uhu fayakun hunafa alillahi ghaira musyrikina bihi. Fahasunat idhafatuhu ilaihi duna ghairihi minal anbiya. Jadi sangat pantas untuk ini disandarkan kepada Nabi Ibrahim untuk negur mereka sebenarnya. Kalian ngaku keturunannya Nabi Ibrahim, kalian ngaku di atas agama Nabi Ibrahim, ternyata Nabi Ibrahim tidak demikian, tidak sama seperti kalian. Ya, Nabi Ibrahim itu agamanya condong kepada tauhid, tidak melakukan kesyirikan, jauh dari yang namanya kesyirikan, bukan seperti kalian. Jadi itu alasan pertama kenapa Allah sebut seakan-akan yang lurus untuk Islam ini agamanya Nabi Ibrahim. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam imaman liman ba'dahu minal anbiya. Nabi Ibrahim sama Allah dijadikan sebagai imam bagi orang-orang yang datang setelahnya dari kalangan para nabi. Bi khilafi sabiqai. Ya, yang ini ya, bertolak belakang dengan
nabi-nabi yang datang sebelumnya. Falam yaj'alillahu ahada minhum imaman. Allah tidak menjadikan ya nabi-nabi sebelumnya Nabi Ibrahim itu menjadi imam bagi siapa-siapa yang datang sebelumnya atau setelahnya. Ya, jadi Nabi Ibrahim sama Allah itu dijadikan imam sebagai ya, patokan bagi nabi-nabi yang datang setelahnya Nabi Ibrahim. Ya kita tahu setelahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim punya anak dua, Ismail sama Ishak. Ishak ini punya keturunan ya Bani Israel. Adapun Ismail punya keturunan terus ketemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya termasuk dalamnya ada orang kafir, para kafir Quraisy juga yang ya diutus Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka. Ya dan disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ya ini alasan yang kedua bahwasanya eh, Nabi Ibrahim itu oleh Allah dijadikan imam bagi nabi-nabi yang datang setelahnya. Ya jadi tuh Nabi Ibrahim dikit-dikit sama Allah diingatkan tuh kakekmu Nabi Ibrahim. Kenapa demikian jemaah? Karena kita lihat betapa dahsyat Nabi Ibrahim alaihissalam diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa dahsyat Nabi Ibrahim alaihissalam ya diusir oleh ayahnya sendiri, mau dirajam oleh ayahnya sendiri. Ya, sendiri beliau ngadepin orang satu kampung jemaah yang beriman cuma istrinya sama ponakannya satu orang Nabi Lot alaihissalam, sisanya semua memusuhi dia, dikepung, dihina, disalah-salahin, ya. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim ya tak takut menghancurkan patung-patung mereka. Yang berujung Nabi Ibrahim diikat, dilempar ke api. Ya sendiri, tidak ada yang bela. Tapi Nabi Ibrahim tidak takut. Subhanallah. Ya, jadi ini suatu ya, pantas dikatakan sebagai Khalilur Rahman yang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya dakwah ke bapaknya, dakwah ke kaumnya meskipun tidak ada yang ikut. Ya beliau tidak takut, terus sampaikan, terus mengajak orang kepada tauhid. Ya, jadi ini alasan kenapa kok dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wanasu jami'an ma'muruna bi ibadatillah. Dan perlu diketahui kata Syekh Saleh Al-Utsaimin bahwasanya setiap manusia itu diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hiya maksudul hanifi. Ini adalah maksud dari kata al-hanifiyah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Al-hanifiyah. Atau anna al-hanifiyata millata Ibrahim. Ya, al-hanifiyah, agamanya Nabi Ibrahim itu kita sudah artikan tadi secara umum artinya adalah Islam, secara khusus adalah apa? Ya, belok. Ya, dia lebih condong kepada tauhid dan dia tidak menerima, dia tidak mau dekat-dekat dan berlepas diri dari yang namanya kesyirikan. Ya, dan ini sebenarnya yang diperintahkan oleh Allah bukan hanya untuk Nabi Ibrahim saja atau untuk eh, Nabi Muhammad dan kaumnya saja, tapi ini semua manusia oleh Allah SWT disuruh melakukan al-hanifiyah ini, disuruh ya menyembah Allah semata. Ya, kita bisa lihat dalam Al-Quran dari kisahnya Nabi Hud alaihissalam bin Nuh alaihissalam. Ya, isi dakwahnya pada dakwah tauhid 950 tahun. Ya, ibudullah malakum min ilahin ghairu. Sembahlah Allah semata. Karena kalian tidak punya Tuhan yang tidak ada Tuhan yang paling patut disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian kata Nabi Nuh alaihissalam. Begitu juga Nabi Hud alaihissalam menyampaikan kepada kaum Ad itu disampaikan ya ibudullah malakum min ilahin ghairu. Sembahlah Allah semata kalian tidak punya Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah semata. Begitu juga dikatakan oleh Nabi Saleh alaihissalam kepada kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh, ya ibudullah malakum min ilahin ghairu. Sembahlah Allah semata. Ya tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak punya Tuhan yang patut disembah melainkan hanya Allah semata. Ini bukan Tuhan, ini patung-patung, pohon-pohon itu bukan Tuhan. Itu disampaikan Nabi Syuaib, itu juga disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan nabi-nabi yang lain. Ya, jadi ini sebenarnya tugasnya semua para nabi dan ini diperintahkan pada seluruh manusia di alam semesta ini. Wa makhluquna li ajliha. Dan kita semua ini oleh Allah diciptakan karena hal ini. Ya, sebagaimana sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, ya bahwasanya ada apa di balik tauhid? Kenapa kita disuruh belajar tauhid, disuruh bertauhid? Kepada Allah salah satunya apa? Alasannya kita ini diciptakan untuk itu. Sebagaimana ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan wa dalilu qauluhu ta'ala dalilnya adalah ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembahku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Ya. Ya, ini juga dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini, wa bidzalika amarallahu jami'an nas. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia. Ya. Wa khalaqahum laha. Ya, dan Allah ciptakan manusia itu ya untuk itu. Untuk hanifiyah, menyembah Allah semata dan berlepas diri dari yang namanya kesyirikan. Ya, sudah kita baca
Dalilnya bersama surat Adz-Dzariyat ayat 56. Wa dilalatul ayat 'alal mas'alatain min jihatin. Ya. Jadi kalau kita mau lihat telah lebih dalam lagi ayat ini, kita bisa dilihat dari beberapa sisi. Disebutkan. Yang pertama adalah dari konteksnya sangat jelas sekali, ya, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita semua ini diciptakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kalau dilihat dari konteksnya. Sekarang kita mulai dari konsekuensinya. Ada tersurat, ada tersirat. Ya, yang tersurat sangat jelas. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah. Kita diciptakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini secara tersurat. Yang tersirat di sana bahwasanya an-nas ma'muruna biha, bahwasanya manusia itu diperintahkan untuk mentauhidkan Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, disebutkan di sini. Atau karena manusia diciptakan untuk itu sebagaimana yang ada dalam ayat. Wa alamul jinni wa alamul ins yajma'uhu masmu an-nas. Dan perlu diketahui, ya, jin dan manusia, ya, ini kalau sama kita mau disebut dengan satu kata bisa, dengan kata nas itu bisa. Ya. Fi asahil qaulain, ada dua pendapat. Sebagian bilang tidak bisa, nas itu manusia, sebagian jin, ya jin, manusia, jin dan jin. Sebagian yang lain bilang nas kata manusia itu wa ma khalaqtul jinna wal insa, atau disebutkan di sini kalimat an-nas itu bisa dipakai untuk jin dan manusia. Ya. فيندرجان في قول المصنف وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها فظهر بهذا الإيضاح وجه دلالة الآية على مسألتين جميعا الأمر بها والخلق لها. Jadi di ayat ini secara tersuratnya ada dua perintah atau ada dua isi yang tersirat. Yang pertama tersirat bahwasanya Allah memerintahkan kita, ya, secara tidak langsung di ayat situ tersirat. Saya ciptakan kamu, kata Allah, untuk beribadah kepadaku. Berarti ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita ini disuruh menyembah Allah. Ini yang tersurat, perintah. Meskipun Allah tidak bilang, sembahlah aku. Allah tidak bilang begitu. Tapi Allah bilang apa? Aku ciptakan kalian dan juga jin, ya, wahai manusia dan jin, hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Bukan perintah, tapi di dalamnya tersirat perintah dari Allah. Kalian oleh Allah diperintahkan untuk menyembah Allah semata. Ditambah lagi dengan yang tersurat tadi. Makanya Allah ciptakan kalian agar kalian apa? Menyembah Allah. Ya, jadi ini sangat jelas. Bahwasanya di sini ada perintah yang tersirat dalam ayat tersebut, yaitu agar kita menyembah Allah semata. Wa qaulun nas makhluqina li'ibadah wa ma'murina biha syai'un mujma'un 'alaiha la yunkirhu ahadun yadinullahu bidinil Islam. Ya, dan manusia, ya, diciptakan oleh Allah untuk ibadah ini dan diperintahkan untuk itu. Ini adalah sesuatu yang disepakati oleh seluruh manusia. La yungkirhu ahadun. Tidak diingkari oleh siapapun manusia yang hidup. Yang beragama dengan agama Islam. Ya, kita hidup ini untuk beribadah kepada Allah. Itu sebenarnya tidak diingkari sama siapapun itu. Yang beragama dengan agama Islam. Fal muslimun kafatan. Semua orang Islam sepakat. Bahwasanya, ya, annal hikmah min khalqil jinni wal ins hiya ibadatullah. Ya, manusia semua sepakat, kata Syekh Saleh di sini, bahwasanya hikmah dari penciptaan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepada Allah saja. Wa annahum ma'muruna biha, dan mereka semua diperintahkan langsung oleh Allah untuk menyembah Allah semata. Jadi ini yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab dalam muqaddimah, ya, Qawaidul Arba. Ya, risalah sedikit artikel tipis, ya, beliau mulai dengan ini. Lalu beliau melanjutkan. Qala al-musannif rahimahullah. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, fa idza arafta, jika engkau sudah tahu, annallaha khalaqaka li'ibadatihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkanmu untuk menyembahnya semata. Fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ketahuilah bahwasanya ibadah tidak bisa dikatakan ibadah kecuali ada tauhid, kecuali dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah.
Subhanallah. Sebagaimana sholat tidak dikatakan sholat kecuali dia bersuci dulu. Disebutkan oleh Syekh di sini. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam menjelaskan kalimat itu paragraf yang kita baca barusan, kata beliau, lamma qarrara al-musannif rahimahullah, saat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya memutuskan bahwasanya hikmah dari diciptakannya kita oleh Allah itu untuk beribadah kepada Allah, wa hadza amrun ittifaqi, yang mana ini adalah perkara yang sudah disepakati ya oleh kaum muslimin, secara sepakat nih kaum muslimin kita diciptakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bayana anna ibadatahu, lalu Syekh kasih tahu sekarang, menekankan lagi, memperjelas lagi bahwasanya ibadah itu tidak dikatakan ibadah kecuali dia mendatangkan yang namanya tauhid. Faman za'ama annahu ya'budullah, maka barang siapa, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, yang menganggap dirinya menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya, dia mengaku dirinya menyembah Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ghairu muwahhidin lahu, padahal dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, fala tidadu bi ibadatihi, maka ibadahnya tidak dianggap. Wa huwa kadzibun fi da'wah, maka pengakuan dia itu bohong. Ya, ada orang bilang saya menyembah Allah, ya, tapi dia mendatangkan kesyirikan-kesyirikan, maka dia adalah bohong. Dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Alias amalannya apa? Ditolak. Gugur amalannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad uhiya ilaika," telah kami wahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu. La in asyrakta, jika engkau berbuat syirik, mencampuri amalanmu itu dengan kesyirikan, kamu buat syirik, la yahbatanna 'amaluk, amalanmu akan gugur. Sama kayak orang sholat, terus dia kentut, gugur atau tidak? Gugur sholatnya, batal sholatnya. Meskipun dia bacanya luar biasa dahsyat, ya dia datangkan rukun-rukun sholatnya, dia datangkan wajib-wajib sholatnya, dia datangkan sunnah-sunnah sholatnya, tapi dia saat sholat dia itu ngobrol sama orang, dia datangkan itu apa-apa yang membatalkan sholat, dia batal. Sebagaimana Syekh memberi permisalan tadi, sama seperti sholat tidak dinamakan sholat kalau dia tidak suci. Dia dalam keadaan berhadas. Dia sholat ambil wudhu, sah atau tidak sholatnya? Tidak sah. Meskipun dia ngaku saya sudah sholat, datangkan sunnah-sunnah sholatnya, rukun-rukun sholatnya lengkap, semua tumaknina dan lain sebagainya, tapi dia berhadas, batal sholatnya. Sama seperti orang-orang ya dengan tauhid ini. Saat dia banyak beramal, sedekah miliaran rupiah, dia bangun 1000 masjid, dia ya birrul walidain, luar biasa sama orang tuanya, tapi dia berbuat syirik kepada Allah. Minta tolong sama manusia-manusia yang sudah mati. Wahai wali fulan, tolong hamba. Ya tolong pertolonganmu. Istighatsah kepada mayit-mayit. Wahai imam fulan, wali fulan, tolonglah kami. Ya, gugur amalannya semua. Ya. Dia berdoa bersama Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah apa? Doa ibadah. Bahwasanya doa itu adalah ibadah. Ya, saat dia menyelewengkan ibadahnya kepada selain Allah, dia sudah berbuat kesyirikan. Ya. Gugur amalannya. Dan disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di sini, wa ibadatullahi laha ma'nayani fi syara'. Bahwasanya ibadah kepada Allah ini memiliki dua makna dalam syariat ini. Yang pertama, makna secara umum, ibadah makna secara umum, yaitu apa? Imtithalu khitab syar'i al-muqtarinu bil hubbi wal khudu', yaitu melakukan permintaan-permintaan yang datang dalam syariat, ya, yang disanding sama dia dengan rasa cinta dan patuh, yaitu secara umum arti ibadah. Saat dia apa dia temui dalam nas-nas syariat ini, Al-Quran atau Sunnah Nabi, dia jalani itu dengan rasa cinta dan khudu, dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia taat, ya, dia menjalani itu di atas ketaatan. Ini adalah kata ibadah secara umum. Adapun secara khusus, artinya ibadah itu adalah tauhid. Dan tauhid ini disebutkan memiliki dua makna dalam syariat Islam. Makna tauhid yang pertama, ya, yaitu makna secara umum, bahwa ifradullah bihaqqihi, yaitu mengesahkan Allah ya terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang paling berhak untuk diibadahi, Allah yang maha besar, hanya Allah yang maha besar, tidak ada sandingannya, ya. Ifradullah bihaqqihi, kita mengesahkan Allah, hanya kepada Allah kita yang memberi haknya, hak Allah Subhanahu wa taala kita tidak kasih ke yang lain. Yang kedua, ya, atau disebutkan di sini, wa haqqullah, adapun hak Allah apa maksudnya? Itu ada dua macam.
Jadi tadi kita mengartikan artinya tauhid. Tauhid memiliki dua makna dalam syariat ini. Yang pertama, makna secara umum. Makna secara umum ini adalah ifradullah bihaqqi. Ya, saat dia mengesahkan Allah atas hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan lalu, apa saja haknya Allah? Haknya Allah ada dua macam. Yang pertama, hakun fil ma'rifati wal itsbat wa hakun fil iradati wat talab. Ya, hak fil ma'rifati wal itsbat, maksudnya apa di sini? Ya, saat seseorang ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya diwajibkan kita ini tahu ya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai kita jadi hamba kita tidak tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan haknya Allah ya kita tahu apa yang sama Allah diminta, apa yang Allah inginkan dan Allah minta kepada kita. Kita harus tahu itu. Ya. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita, Tuhan alam semesta. Satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dan kita harus tahu apa yang Allah mau. Apa yang Allah minta sama kita, itu kita harus kasih hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dari dua hak ini ya bahwasanya ya diwajibkan ya bagi kita semua untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya ada tiga macam tauhid. Ya ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Dari dua tadi ya kita disuruh mengetahui dan isbat ya mengkokohkan atau kita mewujudkan apa yang harus ya kita yakini dalam hati kita. Lalu kita tahu apa yang Allah mau dan apa yang Allah minta, ya. Dari dua ini itu ada tiga macam, dipecah lagi jadi tiga macam. Yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah, yang kedua adalah tauhid ar-uluhiyah, yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Ya. Tauhid al-uluhiyah atau tauhid ar-rububiyah saat kita meyakini, ya, ma'rifah kita tahu dan kita yakin dalam hati. Tidak ada yang dapat atau Allah adalah pencipta kita, Allah yang ngatur semua alam semesta, ya Allah yang memberi rizki, ya ini semuanya tauhid apa? Ar-rububiyah. Yang kedua tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah saat kita meyakini bahwasanya Allah minta agar kita menyembah Allah semata. Jangan kita kasih sesembahan ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu tauhid al-asma wa sifat bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang maha tinggi. Nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang maha tinggi. Tidak ada orang yang bisa menyaingi Allah dalam masalah ini. Jadi itu tiga poin yang perlu kita ketahui dan insya Allah pembahasannya kita bahas di pertemuan yang akan datang ya tentang tauhid al-rububiyah, al-uluhiyah, wal-asma wa sifat. Ya kita lewat-lewat dulu karena di sini sangat sangat ringkas ya. Anda baca syarahnya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kita lanjutkan. Wal akhar, tadi kita bahas masalah tauhid. Yang pertama makna secara umum ya saat kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan ya dalam hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana haknya ada dua saat kita ma'rifah ya kita tahu dan kita mewujudkan, kita meyakini dan hak Allah Subhanahu wa taala ya fil iradah ya kemauannya Allah Subhanahu wa taala dan minta ya permintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang mana itu terbagi tiga, yaitu tauhid ar-rububiyah. Ya, saat kita meyakini bahwasanya hanya Allah ya zat yang ya mengatur alam semesta, menciptakan ya dan ini dikatakan diyakini oleh orang-orang kafir Quraisy di zamannya, nanti kita akan sampaikan dalil-dalilnya sangat lengkap ya. Dan tauhid uluhiyah, dan ini yang sebagian mereka kufur ya, atau mereka kufur saat mereka tidak menyembah Allah semata, mereka masih menyembah berhala-berhala juga. Lalu yang ketiga adalah tauhid al-asma was sifat, yaitu ya, hak Allah SWT mengesahkan Allah dengan nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Wal akhar, ini itu tadi secara umum. Sekarang secara khusus. Maksudnya tauhid apa secara khusus? Adalah ifradullah bil ibadah. Saat seseorang mengisahkan Allah dalam beribadahnya. Tidak mencampuri ibadahnya kepada selain Allah, tidak menunjukkan peribadatannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wal ibadatu wat tauhidu aslani adhimani tatahaqqaqu silatahuma ittifaqan wa iftiraqan bihasabil makna al-manduri ilaihi. Dan ibadah
ya, atau tauhid, ya, ibadah dan tauhid itu adalah dua pondasi yang sangat besar yang dapat diwujudkan saat ya digabung dua ini. Ya, jadi tidak bisa dipisah antara ibadah dengan tauhid. Ya, ini yang dikatakan oleh Syekh. Lalu selanjutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan tentang syirik. Jadi setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahas masalah artinya tauhid, ya sudah dijelaskan. Lalu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah membahas masalah kesyirikan sekarang. Ya, tadi Syekh Muhammad Abdul Wahab mengatakan jika kamu sudah tahu bahwasanya Allah menciptakan untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah bahwasanya ibadah itu tidak diberi nama ibadah jika atau kecuali dia disanding sama tauhid. Ya, jadi kalau ibadah disanding sama kesyirikan, maka ibadahnya apa tadi? Gugur. Sebagaimana ya sholat digabung sama hadas, gugur sholatnya, batal sholatnya. Dan tidak bisa diterima sholat kecuali dia mendatangkan apa? Suci, toharoh. Sama, ibadah tidak bisa dikatakan ibadah kecuali ma'at tauhid. Ya ada orang belum melakukan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, belum yakin dengan adanya Allah, tidak meyakini bahwasanya Allah adalah Tuhan, terus dia sholat, apa diterima sholatnya? Tidak diterima sholatnya. Meskipun dia sudah banyak menyumbang sana sini, punya miara anak yatim, ada ribuan anak yatim, tidak bisa diterima amalannya. Tidak dianggap sebagai amal. Kenapa? Karena dia belum mendatangkan tauhid, ibadahnya tidak disanding dengan tauhid. Ya, faida dakhala syirku fil ibadati, maka ya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini anak kembali ke matannya. Faida dakhala syirku fil ibadah, jika kesyirikan sudah masuk ke dalam ibadah, maka ibadah itu akan apa? Rusak. Kal hadathi idza dakhala fit tahara, sebagaimana hadas yang masuk ke dalam kesucian. Orang suci tiba-tiba hadas, hancur sucinya, batal sudah, tidak suci lagi. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya maka lil musyrikin ayamuru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufur ulaika habitat a'maluhum finnar a'maluhum wa finnarihum khalidun. Ya, tidaklah orang-orang musyrikin itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala padahal mereka menyaksikan diri mereka itu berada dalam kekufuran. Ya. Mereka tidak bisa dikatakan mereka itu memakmurkan masjid. Maksudnya Allah tidak ada gunanya. Ya, jadi amalan kalian memakmurkan masjid, Masjidil Haram, jambut jamaah haji dan lain sebagainya, itu tidak ada gunanya. Ya, mereka itu tahu dirinya mereka itu kufur, tidak ada gunanya. Ulaika habitu amalu, mereka itu gugur amalannya semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa finnarihum khalidun, dan mereka akan kekal di neraka nanti. Ya, jadi perlu diketahui di sini Syekh menekankan ini masalah kesyirikan. Ya, ila mufsidil ibadatil a'zam. Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, Syekh Muhammad Abdul Wahab menekankan kepada perusak ibadah yang terbesar. Ini berbahaya, yang sangat menyeramkan ya bagi ibadah. Harus hati-hati, jangan sampai ibadah kita dirasuki sama yang namanya satu hal ini, wahwa syirik, yaitu adalah kesyirikan. Apa artinya kesyirikan? Syirik itu memiliki dua makna. Yang pertama makna umum, yang kedua makna khusus. Makna umumnya syirik adalah ja'lu syai'in min haqqillahi li ghairihi. Dia menjadikan sesuatu dari hak Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak diibadahi, sama dia ibadahnya diselewengkan kepada selain Allah. Allah berhak untuk diagung-agungkan dengan nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, tapi dia agung-agungkan orang lain, makhluk, ya, disandingkan sama dia sama Allah Subhanahu wa taala. Itu secara umum. Secara khusus maknanya adalah ja'lu syai'in minal ibadati li ghairillah. Dia berbuat sesuatu, ya, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna kesyirikan secara khusus. Syirik secara khusus tadi secara umum apa? Dia menjadikan dari hak-hak Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu secara umum. Namun secara khusus maknanya adalah menjadikan sesuatu dari ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, wa atharu syirki idza dakhala al-ibadata yakhtalifu bi'tibari qadrihi.
Dan bekas atau dampak dari kesyirikan ini jika sudah masuk ke dalam peribadatan, dia akan berbeda ya tergantung dengan besar atau kecilnya kesyirikan tersebut. Yang mana memiliki atau syirik bisa dibagi menjadi dua bagian atau memiliki dua jenis. Yang pertama adalah syirkul akbar, ya. Saat dia menjadikan hak Allah Subhanahu wa taala untuk selain Allah, ya. Yazulu bihi aslul iman, yang menghabiskan semua yang namanya keimanan dalam diri seorang hamba. Jadi seorang hamba sudah melakukan syirik akbar ini, menyembah kepada selain Allah, dia meyakini ada Tuhan selain Allah, dia menyembah kepada selain Allah, ya. Dia meyakini bahwasanya ada orang yang mampu berbuat sama seperti apa yang Allah mampu, ya ini sudah melakukan syirik akbar. Ya, maka yazulu bihi aslul iman, yang membuat keimanannya habis. Ya. Wal akharu asyirkul asghar, dan yang lain yang terus yang satunya namanya syirkul asghar, yang kecil, syirik kecil. Wa huwa ja'alu syai'in min haqqillah li ghairihi yazulu bihi kamal iman. Yaitu menjadikan ya satu hak Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah, namun tidak sampai kepada titik syirkul akbar yang tidak menghabisi keimanan secara mutlak seperti tadi, tapi ya mengurangi kesempurnaan keimanan. Ya seperti ria misalkan. Dia tahu dia sholat untuk Allah SWT, tapi kadang terselubung pengen dilihat orang. Ini makanya ya kata Rasulullah, ini lebih aku takuti. Ya. Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar, kata Rasulullah SAW. Ya, sesuatu yang paling aku takuti. Ya, yang paling aku takuti dari hal-hal yang aku takuti bagi kalian itu adalah syirik kecil. Ya, karena tipis, halus, seperti semut ya di malam yang gelap gulita, semut hitam di malam yang gelap gulita di atas batu yang warna hitam. Tidak kelihatan. Yang pelan-pelan masuknya. Wal farqu bainahuma yarji'u ila muta'alliqil haq. Ya, dan perbedaan eh, antara keduanya sudah jelas ya bahwasanya syirkun akbar itu ya yang menghapus keimanan dalam diri seseorang, adapun syirik kecil itu hanya mengurangi kesempurnaan keimanan seseorang. Lalu Syekh Muhammad Abdul Wahab mengatakan, ya, faida dakhala syirku fil ibadah fasada. Jika syirik sudah masuk dalam ibadah, maka akan rusak ibadahnya. Huwa syirkul akbar. Yang dimaksud syirk itu adalah syirik akbar. Saat seseorang melakukan syirik akbar, maka fasadat, rusak semua ibadahnya, gugur semuanya. Ya, sebagaimana perkataan beliau setelahnya, faida arafta. Kata Syekh di sini, faida arafta. Ya, jika engkau sudah tahu bahwasanya syirik itu kalau sudah bercampur, ya, idza khalatal ibadat afsadaha. Jika engkau sudah tahu sekarang, jika syirik kalau sudah masuk ke dalam satu ibadah maka dapat merusaknya, dapat merusak peribadatan tersebut, wa ahbatal amal, dan menggugurkan amalan-amalan orang tersebut, wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, dan orang-orang yang melakukannya akan menjadi orang-orang yang kekal di neraka. Arafta, sekarang engkau sudah tahu. Anna ahamma ma alaika ma'rifatu dzalik. Maka engkau sudah tahu sekarang. Yang terpenting sekarang adalah engkau harus tahu ya tentang kesyirikan ini. Ya. Jadi kita harus belajar masalah kesyirikan, dan ini yang mau dibahas, kaidah-kaidah, 4 kaidah ini yang mau dibahas tentang kesyirikan itu tadi. Jangan sampai kita berbuat, jangan sampai kita terjerumus ke dalam kesyirikan tersebut. La'allallah ayyukhlisaka min hadhihi syabakah, ya agar ya semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan engkau dari ya cengkraman atau terjerumus ke dalam perangkap kesyirikan. Ya, terutama syirik akbar, naudzubillah. Ya, jadi di sini Syekh menjelaskan ya bahwasanya jangan sampai kita ini terperangkap masuk ke dalam jurang lubang kesyirikan. Gimana caranya? Ya, wadzalika, kata Syekh, bima'rifati arba'i qawaida dzakaraha Allah taala fi kitabih. Yaitu caranya kita mengetahui ya tentang kaidah-kaidah yang sudah oleh Allah disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, jadi di sini eh, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak-banyak ayat yang menjelaskan, yang ngasih tahu kita bahwasanya hati-hati sama kesyirikan, hati-hati sama kesyirikan. Ya, tapi sama Syekh diringkas menjadi 4 kaidah penting
Ya, supaya kita mudah mempelajarinya, supaya kita bisa jaga baik-baik, supaya kita bisa aman, tidak terjerumus masuk ke dalam lubang ini. Ya, karena ya sangat mengerikan sekali ayat-ayatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan ampuni dosa-dosa orang yang berbuat syirik kepada Allah. Dan Allah ampuni dosa-dosa yang lain. Maksudnya apa? Saat dia mati, dia belum bertobat dari berbuat kesyirikan, yang mati di atas syirik, Allah udah ampuni dosa-dosanya. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, "Innahu may yusyrik billah." Sungguh, ya siapa-siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faqad haramallahu alaihil jannah. Allah haramkan baginya surga wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Ya, dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Ya, dan insya Allah kita sebutkan atau kita mulai dari kaidah yang pertama dan kaidah yang kedua di pertemuan yang akan datang. Hadza wallahu alam. Ana serahkan kepada moderator. Ya. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terus lurus aja gitu. Ya, kan dan Qawaidul Arba gampang ya, bukan sesuatu yang berat, tapi ini kalau mulai mulai di pertemuan yang akan datang bahas masuk ke kaidah-kaidahnya, dalil-dalilnya ya perlu agak sedikit fokus. Kalau ini ya karena mukaddimah ya, mukaddimah tadi ada dua mukaddimah. Nah, kita masuk ke mukaddimah yang kedua, insya Allah yaitu membahas empat kaidah ya. Insya Allah kita habiskan. Insya Allah perlu tiga pertemuan aja. Insya Allah selesai. Oh, Boleh bertanya? oh, silakan yang bertanya. Iya, sulit raise hand, Ustadz Afwan, Ain Nabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Jazakumullah Waalaikumsalam. khairan atas penjelasan materinya hari ini dan semoga kita diberi kelancaran dan keistiqomahan untuk melanjutkan matannya tadi. Ustadz, tadi penjelasan tentang bersyukur dan bersabar ketika seseorang mendapatkan musibah atau ujian. Suatu ketika, dan ini pasti dialami oleh banyak orang, Ustadz, kita mengalami hal yang sangat dahsyat sehingga hati kita terasa hancur atau sakit hati. Sehingga terkadang terucap kata-kata, saya sulit memaafkan. Sampai akhir hayat saya tidak bisa melupakan. Atau dengan kata yang lain, kita tunggu saja di akhirat. Nah, kata-kata yang seperti ini kami memahami tidak baik, Ustadz. Namun mohon pencerahan dari Ustadz bagaimana konsekuensi bila ini pernah terucap dan untuk menjaga agar akhlak yang seperti ini tidak lagi ada di dalam diri dan bisa diperbaiki di kesempatan yang akan datang. Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan. Ya, sebenarnya ya saat seseorang itu hak seorang hamba. Saat dia didolimi oleh seseorang dan dia bilang saya tidak maafkan, saya tagih nanti di akhirat, itu hak dia sebenarnya. Ya, bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, wattaqi da'watal madlum, hati-hati sama doanya orang terzalimi, karena doanya orang yang terzalimi tidak ada pembatas antara dia sama Allah. Apakah saat dia mendoakan ke orang yang zalim tadi, yang mendolimi dia itu akhlak yang buruk? Anak rasa bukan ya, bukan.
Tapi kalau dia mau sabar dan dia memaafkan, itu sesuatu yang dahsyat sekali dan ini sesuatu yang sangat baik. Jadi eh, itu hak dia, itu hak dia. Saat dia mau marah, dia mau tagih di akhirat itu hak dia. Ya, tapi kalau dia memaafkan, ya dia mau sabar, dia mau terima, dia mencari pahala dari Allah, saya memaafkan ya Allah, itu sangat dahsyat. Ya, ya walafina anin nas, orang-orang yang suka wan ta'fu, ya kata Allah SWT, kalau engkau memaafkan itu lebih dekat dengan ketakwaan, kata Allah. Ya kalau boleh takwa, lebih baik, lebih dekat sama ketakwaan. Ya, jadi bukan Allah harus kamu maafkan tidak, tapi kalau kamu maafkan itu lebih dekat sama kebaikan. Itu lebih baik, itu lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah hak dia sebenarnya. Jadi tidak semua orang memang bisa memaafkan dan itu hak dia untuk menagih di akhirat kalau dia tidak mau memaafkan, tapi kalau dia memaafkan itu adalah sesuatu yang sangat besar. Jadi jika kita mau punya sifat yang pemaaf, ya kita harus banyak-banyak belajar tentang akhlak-akhlak mulia. Ya, bagaimana ceritanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dilemparin batu di Taif ya, dihina-hina dan lain sebagainya. Namun Rasulullah tidak pernah balas dendam. Ya, Rasulullah mengajak mereka untuk masuk surga dan banyak dari mereka yang diajak sama Rasulullah yang menjadi para sahabat. Ya bukan Rasulullah biar sudah biarin supaya kamu masuk neraka semua. Ya Rasulullah tidak begitu. Terus sama Rasulullah diajak. Pakai 1.000 cara diajak. Dimaafkan. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi saat seseorang tidak mau memaafkan karena memang betapa dahsyat dia didolimi, itu hak dia. Dia berhak untuk minta di akhirat di hadapan Allah. Dan itu bukan akhlak yang buruk. Tapi kalau dia memaafkan, itu lebih dekat dengan ketakwaan dan pahalanya sangat besar. Ya, dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah alam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Iya, Ustadz. Seperti Hmm. tadi kalau yang ada kata-kata eh, tunggu di akhirat dan seperti minta pertanggungjawabannya, eh, selesaikannya di akhirat. Nah, seperti itu Hmm? bagaimana ya Ustadz? Iya, itu dia berhak untuk minta seperti itu. Saat dia sudah disakiti, dia ngomong seperti itu, dia tidak mau balas, dia mau ngomong seperti itu, anak tagih di akhirat besok ada potong-potongannya di akhirat. Makanya kata Rasulullah SAW, barang siapa yang punya madzlamatun, ya kata Rasulullah SAW, ya man lahu madzlamatun li akhihi, kalau tidak salah Rasulullah bilang, ya Rasulullah bersabda, oh kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang punya perbuatan zalim kepada saudaranya, falyatahalal minhu al-yawm, maka minta dihalalkan hari ini. Minta maaf hari ini. Sebelum datang hari di mana kita tidak bisa minta maaf lagi. Ya. Rasulullah yang bilang, minta maaf sama dia. Rayu 1.000 cara suruh minta maaf. Tidak bisa kita cuma minta maaf, sudah minta maaf, tidak dimaafin, ini sudah. Tidak bisa. Kita harus rayu, minta maaf sama mereka. Ya, makanya itu adalah hak dia. Itu dan bahaya. Dan ini di sini ada pelajaran bahayanya kita berbuat zalim sama orang. Tidak semudah itu dimaafkan sama orangnya. Ya, jadi jangan sampai kalau kita punya salah sama Allah, Allah Ghafurur Rahim, ya, Al-Ghaffar, Maha, ya apa namanya, Tawwab, ya, menerima taubat, Maha Pengampun, Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, itu kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi manusia tidak demikian. Tidak semudah itu manusia bisa memaafkan salahnya orang lain. Ya, jadi jangan sampai kita punya zalim sama orang, belum tentu dimaafkan sama orang. Dan kalau orang itu bilang, saya tagih di akhirat, ya itu 1.000, kita harus cari 1.000 cara supaya orang itu memaafkan sebelum datang hari akhirat besok. Jadi seperti itu, Allah alam shawab. Ya, Masya Allah Ustadz. Jazakallahu Hmm. khairan. Masih boleh ada pertanyaan Ustadz? Silakan, fadhal ya. Iya. Yang kedua Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Ya. nasihatnya Ustadz, ketika kita sudah mulai belajar tentang akidah, tentang matan-matan ini Ustadz, kemudian kita merasa jadi khawatir, kemudian ingin menasihatkan anak untuk lebih berhati-hati. Apalagi kami yang tinggalnya di luar negeri ini Ustadz, jauh sekali dari pergaulan Islam atau interaksi sama Muslim. Tetapi akhirnya si ibu ini dibantah-bantah oleh anaknya Ustadz. Dan kemudian terkadang ini terjadi di depan keluarga besar. Sehingga akhirnya ada rasa tidak respect dari orang lain terhadap ibunya ini, atau bagaimana sikap ibunya kepada anaknya ini. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullahu khairan. Jazakallahu khairan. Ya, nasihati anak itu adalah kewajibannya orang tua ya. Membimbing, menasihati, mengingatkan itu terus sampai mati ya, bukan cuma sesekali atau 2 kali saja.
Ya, tapi dilihat juga cara-caranya, dilihat juga karakter anaknya. Ya karena nasihat itu juga ada adab-adabnya. Yang membimbing itu ada adab-adabnya. Ya, dan sebenarnya itu juga bisa dibilang orang tuanya punya ada kesalahan di sana saat dia tinggal di negara yang dia tidak bisa jamin keturunannya bisu apa bisa Islam juga atau tidak gitu. Ya, bahaya sekali. Ya, meskipun dia tinggal di negara Islam juga dia tidak bisa jamin, tapi paling tidak ya anaknya tidak sama dia tidak dihadapkan dengan sesuatu yang berbahaya buat agama dia gitu. Itu yang pertama. Jadi dia harus punya ilmu yang ekstra, punya sabar yang ekstra untuk menasihati anak-anaknya. Dan caranya juga diperhatikan, jangan di depan orang digas anaknya. Akhirnya anaknya melawan, malu, ya gengsi. Panggil, ditangisi anaknya, didudui. Ya, mohon-mohon, ya, ini urusan surga dan neraka, sampaikan. Makanya di matan yang lain, di matan usul ats-tsalatsa, ya di situ Syekh Muhammad Abdul Wahab bilang, wasabru alal adzafi, disuruh sabar saat kita mendakwahkan hal-hal tauhid ini. Ya, kita disuruh sabar menyampaikan ini, disuruh sabar dalam belajar, disuruh sabar dalam apa namanya mengamalkan, disuruh sabar dalam apa mendakwahkan, disuruh sabar. Ini salah satu ya sesuatu yang harus ditempuh oleh setiap orang yang sudah tahu. Terutama dia mulai dari keluarganya dulu. Jangan sampai keluarganya ya bermain-main sama yang namanya kesyirikan ini. Naudzubillah min dzalik, kalau sudah mati di atas kesyirikan ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, karena lebih titik beratkan di sini cara menasihatinya. Ya terkadang eker-ekeran, tidak perlu. Di depan orang jangan nasihatin dulu, panggil aja ke rumah, ngomong empat mata, sampaikan. Ya itu saran ana, wallahu a'lam bishawab. Iya, Ustadz. Jazakumullahu khairan. Ustadz, masih boleh ada dua pertanyaan singkat? Silakan. Ya, yang satu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya punya anak, belum balik, laki-laki. Tapi hiperaktifnya luar biasa. Dan kalau ditanya, kadang-kadang dengan spontannya dia bilang, iya karena otak saya memerintahkan saya untuk melakukan ini dan itu. Jadi sepertinya nggak kalem gitu, Ustadz. Apakah ini perlu diruqyah atau bagaimana nasihat Ustadz menghadapi anak yang seperti ini? Jazakumullahu Ya, khairan. Jazakallah khair. Yang pertama dibawa anaknya ke psikolog, coba ditanya, dipelajari ada masalah apa dalam anaknya. Bagaimana cara menghadapinya? Itu biasanya ada ilmunya. Yang kedua, ruqyah. Ya, jadi tidak bertabrakan antara ruqyah sama ini tidak ada bertabrakan. Ruqyah baik, ditanya juga, dipelajari, dicari apa namanya cara-caranya supaya apa namanya tahu bagaimana caranya mendidik, bagaimana caranya ngajak ngobrol sama anak-anak yang mungkin bagi ibunya bermasalah. Ya karena mungkin mereka yang sudah mempelajari punya apa namanya punya experience ya, punya apa namanya khibrah kalau bahasa Arab, bahasa Indonesianya apa? Nah, lupa ya. Punya pengalaman menghadapi orang-orang seperti itu. Jadi ditanya saja dibawa ke psikiater atau psikolog, ya gimana cara-caranya? Sembari diruqyah. Kalau anaknya tidur, bacain ayat kursi, dibacain Al-Fatihah, dibacain ya qul huwallahu qul a'udzu birabbin nas wa a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad, dibacain. Ya terus bacain di air zam-zam misalkan mau diminumin boleh. Ya, silahkan tempuh segala cara selama caranya baik, tidak melanggar syariat, silahkan ditempuh. Mudah-mudahan Allah kasih jalan keluar dan jangan lupa orang tuanya harus sering-sering berdoa mendoakan anaknya. Ya, Nabi Ibrahim itu dulu eh, mengatakan, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, ya jadikan aku dan anak keturunanku pendiri sholat. Nabi Ibrahim minta sama Allah, jadikan aku dan keturunanku itu pendiri sholat ya Allah. Ya, jadi kalau Nabi Ibrahim sudah berdoa, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berdoa. Ya, jadi itu tadi yang ditempuh ya. Tempuh dari ilmu duniawi silahkan selama tidak berbuat syirik kepada Allah, tidak berbau kesyirikan, tidak melanggar syariat silahkan. Yang kedua, ruqyah, Masya Allah, luar biasa. Tak ada ruginya orang meruqyah. Ya. Dan yang ketiga, banyak-banyak berdoa kepada Allah untuk kebaikan dirinya dan keluarganya. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ustadz, Masya Allah. Jazakumullahu khairan Ustadz. Yang terakhir Ustadz, mohon nasihatnya Ustadz. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi Ustadz dan keluarga dimanapun berada. Pertanyaannya Ustadz, ketika kita berinteraksi dengan orang kafir, tetapi wanita, jadi muslimah berinteraksi dengan wanita kafir, sejauh mana aurat yang bisa dibuka? Dalam hal ini, misalnya kita
melakukan pedicure, manicure atau krembat atau di sini massage Ustadz pijat, tapi yang melakukannya bukan muslim, bukan muslimah. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Ya, setahu Ana, aurat Muslim sama orang kafir, sama-sama perempuan, ya itu sama aja, kayak sama-sama orang Islam. Setahu Ana demikian. Tapi ditakutkan orang itu tidak amanah. Jadi nanti ngasih tahu ke orang laki-laki lain, oh dia begini, badannya begitu, ya. Takutnya tidak amanah gitu. Untuk rambutnya dikasih tahu, diceritain ke orang, oh fulanah ini begini, fulanah ini begitu. Takutnya demikian, ya. Jadi itu yang ditakutkan. Jadi kalau dia merasa aman dan merasa nyaman di sana, kalau cuma manicure, pedicure, rasa tidak sampai buka-buka semuanya, ya rasa sah-sah saja gitu ya. Ya, ya selayaknya kita di rumah pakai kaos misalkan tangan pendek atau pakai daster di rumah, ya hal-hal lumrah, boleh-boleh saja itu. Ya Allah alam bishawab. Iya Ustadz, jazakumullahu khairan. Sudah selesai pertanyaannya. Nah, 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 yang mau saya sampaikan di sini bahwasanya kita sekarang sedang mau mempelajari akidah kita, pondasi agama kita. Jadi ya rasa kita harus lebih gigih dan niat yang lebih kuat lagi ya supaya kita berislam bukan ikut-ikutan orang, berislam bukan katanya ini dan itu, tapi kita berislam ya di atas ya ayat-ayat yang sama Allah disampaikan kepada kita, berislam dengan akidah yang lurus, dengan akidah yang benar, yang jauh dari kesyirikan, dan berjalan di atas tauhid kepada Allah SWT, karena mereka-mereka lah yang mentauhidkan Allah yang kelak selamat. Yang mana dikatakan mereka bisa selamat dalam dua hal. Yang pertama, yang sudah Anda sampaikan ini dalam kajian-kajian 10 apa namanya jalan keselamatan ya, supaya selamat, yaitu selamat dari masuk neraka. Orang yang mentauhidkan Allah bisa selamat dari masuk neraka. Kalaupun dia tidak selamat dari yang nomor satu ini, dia turun pangkat, selamat dari kekal di neraka. Jadi jangan pernah kita capek untuk mempelajari ini. Kalau perlu diulang-ulang, tidak masalah. Semakin membuat kita kokoh, semakin membuat kita yakin tentang agama Islam ini, tentang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena zaman-zaman ini betapa dahsyatnya fitnah-fitnah, ujian, cobaan yang menggoyahkan orang dari tauhid, yang membuat orang ya kena syubhat di kepalanya, ya condong kepada kesyirikan, suka sama yang berbau-berbau kesyirikan, yang merasa ini amalan-amalan yang bisa membuat saya begini dan begitu, padahal itu tidak pernah dicontohkan sama Nabi, tidak pernah diperintahkan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang bisa saya sampaikan pada jamaah. Insya Allah kita berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang di pekan depan, insya Allah hari Ahad. Sekarang hari Sabtu ya, pekan depan di hari Ahad, bismillah. Hada wallahu alam sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11 lewat 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.